Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, seperti yang kita tahu dan kita rasakan, harga minyak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bagaimana tidak, harga minyak yang tadinya hanya berkisaran 10-13 ribu per liter, namun kini harga minyak goreng tersebut naik, hampir menyentuh di angka 25 ribu per liter di berbagai daerah. Para pedagang kaki lima yang mengandalkan minyak sebagai bahan baku utamanya menjerit karena kenaikan harga tersebut. Para ibu rumah tangga pun juga ikut merasakan dampak akibat kenaikan minyak ini. Di samping itu, yang membuat keanehan adalah para petani sawit. Mereka ikut mengeluh, padahal harga minyak tersebut naik hingga 2 kali lipat. Apa yang salah di sini? Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata banyak sekali perusahaan yang melanggar ketentuan harga minimum pembelian dari petani sawit yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga para petani merasa dirugikan oleh hal tersebut. Tidak hanya sampai di situ, para oknum yang melanggar pun menjual bahan baku minyak tersebut dengan mayoritas pasar luar negeri, yang menyebabkan pasar di dalam negeri mengalami kekurangan dan mengakibatkan kelangkaan minyak serta harga melambung tinggi seperti saat ini. Berbagai cara telah pemerintah coba lakukan untuk mengatasi krisis kelangkaan ini. Salah satunya ialah pemerintah secara resmi melarang ekspor sementara bahan baku dan produk minyak goreng ke luar negeri. Larangan sementara ekspor tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 22 tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor CPO atau crude palm oil dan produk turunannya. Pelaksanaan aturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022 dan akan terus dipantau dan evaluasi secara periodik. Larangan sementara ini berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. Namun bagi para eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat tanggal 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor. Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah prioritas pemerintah. Larangan sementara ekspor ini merupakan upaya untuk mendorong ketersediaan bahan baku juga pasokan minyak goreng di dalam negeri dan untuk menurunkan harga minyak goreng ke harga yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, untuk mendorong kebijakan tersebut, pemerintah terus mengingatkan kepada kepala daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit untuk melindungi harga tanda buah segar atau TBS yang dibeli dari para pekebun. Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah penurunan harga yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan perkebunan pemilik pabrik kelapa sawit atau PKS. Sudah menjadi kewajiban pemerintah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perkebunan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Karena kami mendapat laporan dari beberapa dinas yang membinai perkebunan, pekebun kelapa sawit atau asosiasi petani sawit, serta petugas penilai usaha pekebun atau PUP terkait adanya penurunan harga secara sepihak
Karena diketahui berdasarkan laporan yang telah ada, beberapa perusahaan perkebunan pemilik kelapa sawit menurunkan harga sebesar 300 hingga 1.400 per kilo dari harga yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut harus segera dikendalikan karena berpotensi melanggar ketentuan tim penetapan harga pembelian TBS pekebun dan merugikan para pekebun. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, kondisi penurunan harga ini berpotensi menimbulkan konflik pekebun dengan perusahaan. Kami berupaya mencegah gejolak harga pembelian TBS petani kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan pemilik pabrik kelapa sawit, di mana penetapan pembelian harga TBS diwajibkan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tanda buah segar atau TPS kelapa sawit produksi pekebun. Kami mengirimkan surat edaran kepada 22 kepala daerah provinsi. Surat tersebut berisikan larangan perusahaan pekebun menurunkan harga secara sepihak. Perusahaan harus melakukan pembelian TBS sesuai dengan amanah Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan tidak membeli dengan harga di luar harga beli yang telah ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS tingkat provinsi. Dan pemerintah akan memberikan peringatan atau sanksi tegas kepada perusahaan perkebunan pemilik kelapa sawit yang melanggar ketentuan Permentan Nomor 1 Tahun 2018. Berdasarkan data hasil penetapan TBS periode 2 April 2022, harga terendah pada umur 3 tahun yaitu sebesar 2.861,43 per kilogram dan harga tertinggi pada umur 10 sampai 20 tahun yaitu 3.825,03 per kilogram. Diharapkan dengan ditetapkannya larangan ekspor ini dapat mengurangi tingkat kelangkaan minyak di pasar serta menurunkan harganya. Dan juga dengan ditetapkannya harga TBS ini diharapkan dapat memberikan penghasilan yang lebih layak kepada para petani sawit. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.